dipersembahkan oleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Denis, Ya. maaf telat kami. Kok maaf telat nih? Sekalian Apa? ada berkas yang harus ditandatangani. Apa Ya. ini teh? Buat gajian teman-teman kok, kalau nggak langsung ditandatangani mah nggak cair. Wah. Soalnya udah pada ngechat, bahaya tuh, Kak. kapan nih Din cairnya? Ya ampun kok. Kok dia bahas apa tadi? Itu bahas soal kok tadi lihat handphone, terus kerusakan alam di Indonesia, bencana di Indonesia karena segelintir orang yang nggak bertanggung jawab atau serakah. Terus kok juga berempati sama korban-korbannya yang tiba-tiba lagi tidur banjir, ya kok ya. Alhamdulillah. Makanya ini tanggapannya, mesti kita sikapi ini. Kita ke ayatnya. Ini ada di Quran surat 30 Ar-Rum ayat 41 ya. Kita baca. Pendek kok ini insyaallah ya. Ngaji dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan, ya, yaitu disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi, memang bencana alam itu Allah udah nyebutin nih tadi di ayat yang tadi, bahwa itu sebetulnya disebabkan tangan manusia, lalu Allah kasih bencana supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi nggak bisa setiap kali kita ngelihat bencana, oh takdir emang udah lagi dari dulu hujan tuh selalu ada, ya, angin juga selalu ada, ya, iya sesekali kenceng, iya sesekali deras, ya, tapi itu udah renungan sih, pasti ada sesuatu yang diperbuat oleh manusia. Ini penting banget nih kita bahas nih. Bukankah Allah membuat alam itu selaras dengan manusia, bahkan bisa membantu manusia? Tapi kenapa bisa terjadi seperti ini ya kok? Iya, itu dia harusnya. Karena memang kalau dimanfaatkannya dengan benar, dengan baik dan benar, maka harusnya malah jadi kebaikan. Iya. Masalahnya ini, lihat nih, misalkan kita pengen ngorbanin suatu daerah. Terus akhirnya itu dibangunnya jadi apa? Dibangunnya jadi fasilitas umum yang bisa dipakai orang. Kayak tadi kau bilang, jadi pesantren, jadi tempat pengajian, jadi rumah sakit. Jadi pokoknya yang bermanfaat ya. Dan benar-benar diurus. Keuntungannya pun balik lagi ke masyarakat. Nah itu insya Allah bisa jadi kebaikan. Tapi kan yang udah-udahan, alhamdulillah masuk ke kantong sendiri, alamnya rusak nggak diperbaikin. Kadang-kadang liar lagi. Jadi nggak salah. Jadi makanya ya, Allah kan menyebutkan ya inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah fahsya dan munkar bedanya apa? Fahsya itu dosa yang dari syahwat, ya. Na'udzubillah, ada LGBT, perzinahan, perselingkuhan. Ada lagi munkar, itu dosa yang dari perut, nggak pernah puas. Perut cuma segini-gininya tapi pengen nambah lagi, ngambil lagi, nyuri lagi, ngambil. Nggak peduli orang mau hancur, mau kayak gimana. Kalau udah kayak gitu, pasti dijewer sama Allah. Apalagi Allah nyiptain alam ini kan bukan untuk digituin aslinya. Ini masalah nih. Silakan ini harus jadi topik kita sih. Kalau lagi pengen banget bahas ini nih. Dinda, Chan, gimana Tapi- tanggapannya? Alkoholik ini sebenarnya bicara tentang sesuatu yang preventif atau setelah sesuatu terjadi ya kok, itu gimana menurut kau? Ya, preventif atau setelah sebelum sesuatu terjadi. Ya dua-duanya sih. Ya, karena Islamnya, tapi karena itu memang Islamnya sempurna. Sebelum terjadi udah dikasih tahu kita mesti ngapain. Kalau udah kepalang terjadi juga kita dikasih tahu mesti ngapain. Cuman ketika udah terjadi ya memang paling utama ya tobat dulu sih. Ya. Kok kan yang rusak bukan kita. Ini dia kan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengingatkan, kadang masih musibah bencana itu terjadi bukan karena nggak ada orang baik, tapi karena orang baiknya diem, nggak mau ngingetin. Ya, makanya di hadis yang lain kan kita juga disebutkan, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, setiap kali kita ngelihat kezoliman kan langkahnya ada 3. 1, cegah dengan tangan. Ada yang menyebutkan itu kias untuk kekuasaan ya. Ada yang bisa untuk mencegah dengan tangannya sendiri langsung betulan, atau dia punya kekuasaan bisa bikin aturan yang bikin nggak ada celah untuk bisa dilakukan kelicikan. Nggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Cegah, nasehatin, barangkali kenal orangnya, atau kita dakwah. Kalau enggak, terakhir, ingkari dengan hati, tapi itu selemah-lemahnya iman. Sedih sih, apalagi mereka sambil sahur, sambil buka puasa, masih sempat ngelakuin taraweh, kondisinya lagi kayak gitu.
Satu sisi terharu mereka bisa kayak gitu, iri gitu dengan keimanan mereka, tapi masalahnya kayak gitunya gara-gara saudaranya sendiri. Ini dia kan jadi masalah. Ya nantinya juga memang akan ada datang hari kiamat sih, itu udah takdir Allah. Walaupun kita nanti kalau lihat hari kiamat, memang orang-orang yang beriman itu nggak akan ngerasakan hari kiamat, tapi diwafatkan duluan. Ya, gimana ngebedainnya? Ya ini kan jelas-jelas ya, kalau udah kerusakannya ini udah jelas-jelas ada campur tangan manusia, ya. Dan kita nggak bisa bersembunyi di balik takdir, karena aslinya takdir itu adalah rangkaian dari beberapa keputusan kita. Ibarat bukan satu aturan baku di mana kita nggak akan bisa apa-apa terus pasrah gitu. Saya nyolong nih, ini berarti gara-gara Allah takdirin saya jadi maling. Enggak, itu mah jawabannya syaiton, ya. Karena syaiton ketika akhirnya dihukum, dia di Quran surat 15 Al-Hijr ayat 39 dia berkata, karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah, tuh malah nyalain Allah, ya kan? Nah, maka takdir ini kita yang misalnya kayak gini nih, nanti azan berkumandang, kita bisa milih kan, mau sholat atau milih nggak sholat. Dan kalau milih nggak sholat, lo nggak langsung ada petir menyambar. Tapi kalau sholat bisa jadi kita nyambung kepada kebaikan yang lain. Jadi lauh mahfuz, takdirnya Allah itu, di situ, itu isinya serangkaian berbagai macam skenario. Kalau aku begini nanti nyambung ke takdir yang ini, kalau begini nanti nyambung ke takdir yang ini, ya. Nah, tapi kan karena kita nggak tahu, intinya kalau pengen yang terbaik, udah berbuat yang terbaik terus aja, pasti nyambungnya ke takdir terbaik. Nah, jadi jangan gara-gara mentang-mentang, ya sudah kan ini alam punya ya Allah, jadi takdir. Terus kita nggak berbenah gitu, nggak berusaha memperbaiki, nggak berusaha nolong saudara kita. Ya itu mah sama aja kayak jawabannya syaiton nyalain. Tapi Dio ada cemilan nih, diambilin dulu ya. Nggak enak ada tamu, memuliakan tamu kan sebagian dari adab ya. Nggak enak kasih kucing. Emang nilai mau sahur di sini kok dia. Numpang sama. Pus. Iya. Iya. Sampai nunggu kodio ya, insya Allah. Tapi ya begitulah sekali lagi. Ini mudah-mudahan juga semua yang nonton, pemirsa Asmaul Husna, ikut berempati ya, ngebantu mereka. Kalaupun benar-benar nggak ada bantuan apapun yang bisa dilakukan, minimal doa. Doa itu udah senjata yang paling luar biasa dan itu justru amat sangat mudah dilakukan. Kita sambil sama-sama doa, sambil kita jeda sebentar, nanti kita lanjut lagi. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.